Assalamualaikum Bang Andi. Saya mau nanya lagi nih Bang Andi. Barusan saya kan menonton YouTube-nya Bang Andi. Benarkah yang datang itu guru Mahrifat gitu? Di situ saya memahami penjelasan Bang Andi ya. Itu yang di situ kan Bang Andi menjelaskan kalau yang datang itu orang-orang yang kita kenal gitu ya Bang Andi ya. Tetapi bagaimana dengan orang yang tidak kita kenal atau tidak pernah kita bertemu sama sekali gitu sebelumnya gitu ya Bang Andi ya. Kenapa saya menanyakan hal yang demikian Bang Andi? Karena malam Jumat kemarin saya tuh zikir Bang Andi. Lagi asih-asihnya zikir itu ada yang datang Bang Andi, seorang kiai dengan pakaian putih duduk bersila berhadapan dengan saya, memakai sorbannya itu dililitkan ke lehernya gitu ya Bang Andi ya. Itu datangnya tidak beberapa lama, sebentar lah gitu ya Bang Andi. Jadi setelah saya menyelesaikan zikir, saya bertanya-tanya aja dengan diri saya sendiri gitu Bang Andi. Apakah itu datang dari pemikiran saya atau bagaimana gitu. Tetapi kalau seandainya datang dari pemikiran saya, tentulah orang ini, beliau gitu ya Bang Andi ya, pastilah orang yang saya kenal gitu ya Bang Andi. Ini saya belum pernah melihat wajahnya sama sekali gitu Bang Andi. Siapa itu Bang Andi? Atau yang datang itu Bang Andi? Atau gimana lah gitu? Ya siapalah beliau gitu Bang Andi. Bagaimana itu Bang Andi? Saya mohon pencerahan dari Bang Andi dan penjelasannya Bang Andi. Kalau seandainya nanti beliau datang lagi gitu ya, mudah-mudahan beliau datang lagi lah gitu ya Bang Andi. Apa yang harus saya lakukan gitu Bang Andi? Makasih dulu sebelumnya Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman. Mantap kali itu ya ceritanya. Ini banyak dialami atau dijumpai oleh sahabat-sahabat zikir ya, apapun bentuk zikirnya. Kalau nanti kita ketika berzikir dijumpai seseorang, ya kita kan bingung nih, ini yang datang siapa ini? Apakah wali Allah ya? Apakah guru spiritual? Apakah jin? Apakah setan? Nggak tahu kita. Yang ini yang menjadi harus kita luruskan ini. Ya, saya sedikit bercerita. Ini sesuai pengalaman ya. Dahulu saya itu senang tentang wali-wali Allah. Kalau udah dengar kisah-kisah para wali, senangnya luar biasa itu. Kalau udah dengar ceramah tentang para wali Allah, senang saya. Habis itu saya baca buku, baca majalah, kalau ada menceritakan kisah-kisah para wali, senang sekali. Nah, di saat saya berzikir, ini awal-awal mula saya belajar zikir nafas. Begitu saya berzikir, di belakang saya duduk 3 orang berjubah putih. Di samping saya kiri kanan duduk 2 orang, berarti sudah 5 orang ya. Habis itu di depan jagain pintu 1 orang, berarti ada 6 orang. Seolah-olah dia menjaga pintu itu kan, menjaga ruangan tempat saya berzikir itu. Saya di tengah-tengah. Itu dalam berzikir itu saya bingung, ini siapa ini? Kenapa mereka memakai baju serba putih ya, seolah-olah kayak para kiai lah. Ya Pak, seperti orang-orang soleh, alim ulama, wajahnya berseri, tapi nggak jelas wajahnya, hanya cahaya saja, ya kan? Akhirnya saya di situ menganggap atau menyangka ini wali Allah, ya. Wah, ada rasa senang, ada rasa takjub, ada rasa, pokoknya ya kepingin lagi jumpa itu. Nanti kalau saya zikir mudah-mudahan muncul lagi mereka, saya ingin tahu siapa mereka ini, ya kan?
Nah, ketika selesai zikir, saya bertanya kepada guru saya. Itu sampai sekarang saya nggak pernah lupa itu pesan guru saya. Jadi saya bilang, guru, saya waktu zikir tadi di dalam pondok itu kan, di tempat saya belajar sama guru saya ada sebuah gubuk. Nah, gubuk itulah untuk berzikir. Jadi seperti ruangan 4x4 meter lah, seperti sebuah kamar tapi gubuk ya. Jadi berzikir di situ sendirian ya. Lalu besoknya saya cerita, saya tadi malam didatengin ada orang berjubah putih. Siapa itu, guru? Langsung guru saya sambil senyum sambil ketawa, dia ngomong begini, kenapa kamu gak kenalan, katanya. Kenapa kamu gak tanya namanya, katanya. Ya saya abaikan saja, guru, karena kan pesan guru harus ke Allah, abaikan mereka. Oh, berarti kamu abaikan. Ya bagus kalau kamu abaikan, katanya. Jadi setelah itu kembali lagi lah ke pembicaraan yang lain, kan terputus itu tentang yang pengalaman saya. Tapi semakin lama saya semakin paham, ternyata guru saya itu ngejek saya itu. Kenapa nggak diajak kenalan, katanya, kan ngejek itu sebenarnya ya. Jadi berdasarkan pengalaman, dan banyak juga teman-teman yang mengalami, yang kita jumpai itu membedakan ini hanya sugesti pikiran atau memang benar ini petunjuk dari Allah. Ada dua bedanya ya. Yang pertama, jelas atau tidak jelas, itu aja. Kalau kita menjumpai sosok seseorang di dalam zikir tapi nggak jelas, itu jelas proyeksi pikiran atau sugesti pikiran. Karena kita senang dengan tentang wali-wali Allah, maka itu muncul dia. Jadi pikiran kita yang memproyeksi sehingga mewujud ya. Dan di situ bisa juga tipu daya setan, membuat kita takjub, membuat kita senang, membuat kita menghentikan perjalanan spiritual kita kepada Allah, ya kan? Apa nggak takjub gitu ya. Nah, jadi ada dua bedanya. Yang pertama, samar atau jelas. Tuh, kalau dia samar bisa benar bisa salah, tapi kalau udah jelas, itu jelas dari Allah. Yang kedua, kita ingat ya, cerita ini nggak pernah kita lupakan, kisah itu tidak pernah kita lupakan. Kalau memang kita pernah mengalami, akan lengket. Itu tandanya dari Allah, itu tandanya petunjuk ya. Bang, saya jumpa seseorang di dalam zikir begini begitu, nanti suatu saat akan ketemu, suatu saat akan ditafsirkan oleh Allah, akan dibuktikan dalam kenyataan ya. Jadi nggak samar-samar. Tapi kalau kita samar, ngelihat wajahnya hanya cahaya aja, bang, nggak nampak bang mukanya siapa, wajahnya seperti apa, saya nggak kenal bang ya. Suaranya, habis itu ketika ketemu ngapain dia, apa pesan yang dia sampaikan. Kalau dia hanya menunjukkan dirinya aja, nggak ada pesan apa-apa, berarti kan nggak jelas ya. Itu bisa jadi dari proyeksi pikiran kita sendiri. Karena kita senang tentang kisah-kisah para wali, begitu kita dalam zikir muncullah itu ya. Jadi makanya jangan diminta-minta, mudah-mudahan ya bang ketemu lagi ya bang. Itu diminta-minta namanya, nggak boleh ya. Nggak akan tuh ketemu lagi tuh ya. Karena apa? Itu bukan petunjuk. Kalau petunjuk bisa ketemu lagi ya, bisa ketemu lagi. Yang kedua, kalau memang kita itu betul-betul istilahnya apa ya, mendapatkan suatu mimpi, bertemu sosok seseorang, dan kita tidak pernah lupa ya, kita tidak pernah lupa, nanti dalam kenyataan akan mewujud. Nah, sedikit saya cerita nih, saya ulang-ulang nih, mungkin banyak yang belum paham, banyak yang belum tahu asal mula saya belajar zikir nafas ya. Jadi dahulu saya itu senang zikirnya itu la ilaha illallah, pakai nafas juga, tapi nggak ada yang mengajari saya nggak ada guru, tapi selalu saya lakukan ketika hendak tidur ya. Nafas masuk saya sebut la ilaha, nafas keluar saya sebut illallah
Ya, itu terus saya lakukan setiap hendak tidur. Nah, ketika saya tidur bermimpi, ya, mimpi masuk ke dalam masjid. Saya duduk di dalam masjid, berzikir di dalam masjid. Duduk saya di situ seperti duduk timpu, ya, seperti duduk dalam sholat itu. Saya duduk di situ berzikir. Besok berapa hari kemudian mimpi lagi, masuk lagi ke masjid yang sama. Saya tanda sampai sekarang ke masjid itu, ya. Masuk lagi ke masjid yang sama, zikir lagi saya di situ. Entah berapa kali saya masuk ke dalam masjid, entah mimpi yang keberapa kali, tak ketiga kali, tak keempat kali, pokoknya saya sangat sering masuk ke masjid itu, ya. Lalu saya sholat 2 rakaat. Yang terakhir kali, mimpi yang terakhir saya sholat 2 rakaat. Saya nggak zikir, nggak duduk lagi di situ. Selesai sholat 2 rakaat, saya hendak keluar. Tiba-tiba di pintu luar itu ada sosok seorang bapak-bapak, mungkin umur 40 tahun apa 50 tahun lah, ya, nggak terlalu tua, nggak terlalu muda. Langsung dia tegur saya, mau kemana mas, katanya. Ya mau keluar lah pak, udah selesai sholat, saya bilang. Ayo ikut saya dulu, katanya. Akhirnya apa, saya ikuti aja, ya. Itu yang anehnya, masjid itu kosong, cuman saya sendiri di masjid itu, nggak ada orang lain, ya. Saya ikuti saja. Begitu saya ikuti, diajaknya ke sudut masjid. Di sudut masjid itu ada papan tulis yang apa itu, yang warna putih itu, ya kan. Langsung dia tulis itu kalimat pakai spidol. Dia bilang, kamu baca, kamu hafal, kamu amalkan. 3 pesannya. Baca, hafal, amalkan. Jadi dari kalimat yang dia tulis itu nggak lengket sama saya, ya. Dari awal sampai tengah hilang, dari tengah sampai akhir hilang juga, nggak ingat. Cuman tengah-tengah aja yang ingat, yaitu hu Allah, ya. Yang lengket sama saya itu cuma hu Allah itu, yang lainnya nggak tahu saya sampai sekarang, ya. Jadi dia bilang baca. Sama itu kisahnya, seperti seolah-olah hampir mirip seperti Rasulullah ketika disuruh baca oleh Jibril, ikro gitu kan. Kalau saya, dia bahasa Indonesia, baca katanya. Udah hafal belum? Belum pak, saya bilang. Baca lagi. Sudah hafal belum? Belum pak, baca lagi, harus hafal, katanya. Pokoknya tegas, ya kan. Akhirnya begitu saya mau jawab sudah atau belum, dibangunin saya sama teman saya, terputus itu mimpi, ya. Terputus mimpi itu. Akhirnya saya sampai sekarang itu nggak pernah lupa itu mimpi. Dan wajah yang orang saya jumpai itu tidak pernah lupa. Sosok bapak-bapak yang saya jumpai itu, dia pakai baju koko putih, pakai kain sarung putih, seperti orang pergi sembahyang Jumat lah, ya. Tidak ada gaya-gaya kiai, pokoknya dia pakai baju koko putih, pakai kain sarung, pakai peci, ya, kayak orang pergi sembahyang Jumat, biasa aja gayanya, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dalam 10 tahun saya mencari apa ini makna Allah, Allah ini. Barulah Allah pertemukan dengan orang yang sama, ya, yang saya jumpai di dalam mimpi itu. Dan itulah yang menjadi guru saya yang mengajarkan zikir nafas Allah. Nah, itu baru betul petunjuk dari Allah. Karena apa? Satu, kita nggak pernah lupa. Yang kedua, jelas, ya, dan akan menjadi nyata. Kalau kita sosok dalam mimpi, dalam zikir, bang saya ketemu ini wali itu ngayal namanya. Kalau nggak ada pesan, ya itu menghayal namanya, ya. Jadi hati-hati nih untuk teman-temanku, saudaraku, sahabatku yang lain. Kalau benar kita menuju kepada Allah, tinggalkan semua, ya. Bahkan Rasulullah pun kalau ketemu sama Rasulullah pasti disuruh, kamu lanjutkan, jangan ke sini, ya kan. Pasti kita disuruh terus, jangan singgah-singgah,
Ya, kalau betul kita itu menuju Allah. Ini banyak orang baru ketemu sosok baju putih udah dianggap wali, udah takjub. Akhirnya apa? Zikirnya terputus, ke Allahnya terputus. Jadi hati-hati, ya. Sedangkan kita berjumpa sosok yang kita kenal, ya, jin bisa menyerupai, setan bisa menyerupai, ya, bisa menjelma menyerupai sosok yang kita kenal. Itu pun kita harus hati-hati. Kita lihat dulu nih pesannya apa nih. Misalkan kita kenal seorang soleh, kita kenal seorang wali, kita tahu wajahnya, tahu orangnya seperti apa. Dalam zikir muncul dia. Itu jangan dibilang langsung wali. Kita cerna lagi, ini apa nih arahnya, kemana nih arahnya. Yang dia suruh nih kemana arahnya ini. Ya. Kalau arahnya nyeleneh ya setan. Ya. Kalau arahnya bagus terima. Ya. Simpan. Jadikan itu sebagai rasa syukur kita, ya, kalau memang Allah anugerahkan berjumpa wali-wali Allah dan di situ ada pesan yang sangat bagus, terima, ya, jalani di kehidupan kita, pakai, nggak apa-apa, pakai nasihatnya kalau memang itu jelas. Tapi kalau ketemu duduk di depan kita, habis itu hanya diam aja, nggak jelas, terus kita lihat wajahnya bercahaya, kita kira wali, ya. Karena setan pun bisa menyerupai. Jadi hati-hati. Ya. Biasanya teman-teman yang seperti ini karena senang tentang kewalian. Karena saya dulu begitu, awal-awal begitu. Ya. Ketika saya sudah mulai udah nggak ada lagi ketemu ini, ketemu itu, macam-macam lah dulu. Ya. Ada yang duduk ikut berzikir juga di samping saya. Ya. Saya kira dulu jin itu, woi, ada jin pengikut nih, kodam ini, dampingi saya. Biasalah, kita baru-baru belajar, nggak paham, ya kan. Duduk pertama, ada 2 orang di belakang. Wah, ini nampaknya makhluk goib ini, ngikut saya ini. Senang dia sama saya misalnya. Itu prasangka kita itu. Habis itu besok zikir lagi, woi, tambah rame yang ngikut di belakang. Ya. Itu awal-awal saya anggap itu jin itu. Saya anggap, wah, ini jin muslim ini, ngikut zikir juga dia nih. Saya anggap begitu. Ternyata bukan ke situ arahnya. Ya. Setelah sekian tahun mengamalkan zikir nafas, rupanya itu adalah orang-orang yang mengikuti YouTube saya. Ya, orang mengikuti YouTube saya akhirnya ikut ber-DN juga seperti saya, ya itulah. Maknanya di belakang saya itu ada makmum ikut berzikir juga. Ya, jadi arahnya jelas, kita bisa mentafsirkan, kita paham. Ketika Allah kasih tahu tuh paham kita. Memang mungkin di awal-awal kita salah tafsir, tapi semakin dalam nanti akan semakin jelas, semakin paham. Tapi kalau kita dikasih sesuatu, nampak ini, nampak itu, kita nggak paham, nggak bisa tafsirkan, kita nggak ngerti maknanya apa. Habis itu kita ya ngambang istilahnya, nggak jelas. Itu abaikan saja, buang aja itu, nggak usah dipikirkan. Karena apa? Nanti terganggu kita dalam menuju Allah, itu jadi terganggu, jadi hijab. Ya, jadi bagi saudaraku, sahabatku yang senang tentang kewalian, hati-hati. Dalam zikir nanti sering muncullah beginilah, wah bang, saya didatangi Syekh Abdul Qadir Jailani, wang, macam-macam lah, ya kan. Ya, habis itu saya tanya, pesannya apa? Nggak ada bang, cuman nampak aja bang, ya kan, tapi nggak ada pesan. Ya, hati-hati, jin pun bisa menjelma begitu kalau nggak ada pesan. Ya, kalau kita menjumpai sosok seseorang yang istilahnya muncul tidak di alam spiritual, itu pasti ada pesan. Ya, pasti dia ada pesan. Nah, kalau kita jumpa nggak ada pesannya, itu anggap saja proyeksi pikiran kita. Karena kita senang ya. Begitu kita berzikir, kita masuk ke wilayah zero,
ke wilayah yang istilahnya ya mati pikiran kan. Nah, disitulah proyeksi pikiran muncul, menjelma dia. Nah, di sini bisa juga disisip oleh setan, oleh jin ya. Nah, di sini hati-hati kawan-kawan. Nanti jumpa sosok ini kasih amalan ini, jumpa sosok itu kasih amalan itu. Tuh hati-hati. Ya. Kadang dikasih ayat ini kamu amal ya, kamu bacakan ya, nanti kamu jadi kaya. Wah. Itu tipu daya setan semua itu, hati-hati kita. Ya. Jadi kalau dapat, kalau nggak jelas buang. Kalau nggak jelas simpan dulu. Nanti suatu saat kalau memang dari Allah akan terbuka dengan sendirinya. Tapi kalau kita mendapatkan pengalaman rohani nggak jelas, ya udah simpan aja. Kalau yang dari Allah itu betul-betul dari Allah, kita nggak pernah lupa. Itu syaratnya. Misalkan kita mimpi jumpa sosok yang kita anggap tadi wali, macam mana bentuk wajahnya itu, bisa nggak kita ingat sampai sekarang? Kalau kita nggak ingat lagi ya berarti itu bukan petunjuk Allah ya. Kalau kita ingat wajahnya seperti apa, ya macam saya lah, saya dalam masjid itu jumpa sosok yang menuntun saya memberikan amalan hu Allah. Begitu saya 10 tahun pencarian, ketemu gurunya dan wajahnya sama seperti di mimpi. Nah, itu jelas berarti dari Allah ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami bagi saudaraku, sahabatku. Hati-hati ya. Jangan terlalu takjub, jangan terlalu senang tentang wali-wali Allah. Nanti yang muncul itu jadi hijab. Ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.